5 rekomendasi serial books yang wajib kalian baca. Simak videonya sampai habis. Halo, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Di video kali ini aku mau kasih tahu kalian 5 rekomendasi serial books yang wajib kalian baca. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya, biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, jadi buku yang pertama adalah Divergent. Pasti dari kalian beberapanya sudah tahu serial box ini ya. Yang pertama ada Divergent, terus Insurgent, terus ketiga Allegiant, dan ketiga Four. Nah, cerita Divergent sendiri ini merupakan cerita yang unik menurutku, karena di cerita Divergent ini mereka tuh memiliki 5 fraksi. Yang pertama ada Amity yang memiliki sifat suka damai, terus yang Dauntless memiliki sifat yang berani, ada Abnegation yang memiliki sifat penolong tanpa pamrih, terus ada Erudite yang memiliki sifat pintar, dan yang terakhir Candor yang memiliki sifat jujur. Jadi kelima fraksi ini adalah fraksi yang ketika kalian sudah dewasa, kalian harus memilih mau masuk ke fraksi yang mana tanpa melihat latar belakang kalian. Jadi kalau misalkan orang tua kalian Abnegation, belum tentu kalian ini Abnegation juga. Tetapi katanya mostly kebanyakan dari anak-anak mereka itu sesuai dengan fraksi orang tuanya mereka. Tergantung dari si anaknya ini apakah memilih fraksi dari orang tuanya atau memilih fraksi dari yang mereka mau gitu. Menurutku cerita ini unik banget gitu, karena aku juga sudah nonton beberapa filmnya gitu, dan buku ini wajib kalian untuk baca. Selanjutnya ada The Hunger Games. Nah, bagi kalian yang suka fiksi-fiksi nih, The Hunger Games adalah salah satu buku serial yang wajib juga kalian baca. Karena di Hunger Games ceritanya sendiri adalah ada Katniss Everdeen dan juga Peeta Mellark yang merupakan pasangan dari Distrik 12 yang diminta untuk mengikuti The Hunger Games. Jadi games ini merupakan games yang brutal menurut aku ya. Jadi mereka harus menyiapkan strategi dan juga mental ketika mereka mengikuti games ini. Yang ketiga ada Maze Runner. Nah, ini merupakan salah satu serial books favorit aku karena aku juga sudah nonton filmnya. Seru banget gitu, karena di Maze Runner ini menceritakan tentang Thomas yang tiba-tiba ada di satu labirin. Jadi labirin itu adalah labirin misterius gitu. Di film pertamanya gitu menceritakan tentang Thomas yang tiba-tiba naik ke labirin, dan di dalam labirin itu ada sebuah monster yang hidup di dalam labirin itu. Nah, tidak hanya itu, dalam labirin itu mereka harus menemukan sesuatu hingga mereka bisa lolos dari labirin tersebut. Pokoknya cerita ini tuh seru banget dan mesti kalian wajib baca karena seseru itu gitu. Yang keempat ada To All the Boys I've Loved Before. Nah, serial ini karangan Jenny Han. Yang pertama judul bukunya To All the Boys I've Loved Before. Terus yang kedua ada P.S. I Still Love You, dan yang ketiga Always and Forever Lara Jean. Jadi di serial ini mengisahkan tentang seorang cewek keturunan Amerika Korea yang bernama Lara Jean. Mereka 3 bersaudara gitu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat. Nah, jadi Lara Jean ini menulis sebuah surat gitu, dan surat ini mereka simpan dalam sebuah box. Tapi pada suatu hari tiba-tiba surat itu tanpa sepengetahuan Lara Jean sudah terkirim ke masing-masing dari penerima surat itu gitu. Jadi pada saat itu Lara Jean shock banget dan kaget siapa yang mengirim surat tersebut, sampai pada akhirnya ada mantan dari Lara Jean yaitu Peter Kavinsky yang juga menerima surat tersebut. Nah, kalau kalian ingin mengikuti kisahnya, kalian bisa baca buku ini, ada juga filmnya loh. Dan yang terakhir, buku ini merupakan buku legenda yang pasti semua dari kita tahu buku ini, yaitu Harry Potter. Siapa yang nggak kenal dengan Harry Potter gitu. Jadi Harry Potter ini adalah the best serial books ever. Meskipun aku belum koleksi dan jujur aku belum baca bukunya, tapi aku sudah nonton sih sebenarnya. Jadi seperti yang kalian tahu, Harry Potter ini ada 7 bukunya yang mengisahkan tentang anak kecil yang berumur 11 tahun yang bernama Harry Potter yang diambil oleh Hagrid dan meletakkan Harry Potter di depan rumah si tante Harry Potter ini. Tapi sayangnya keluarga dari tante Harry Potter ini nggak menerima keberadaan si Harry gitu. Jadi kayak si Harry ini biasanya menjadi babu gitu di rumahnya. Tapi suatu hari Harry dipanggil oleh Hagrid dan sekolah di sekolah Hogwarts. Nah, di buku Harry Potter ini banyak banget petualangan-petualangan Harry, Ron, dan Hermione. Kalian bisa simak petualangan mereka di ketujuh buku ini. Yang bikin aku tercengang adalah yang pertama, buku ini bener-bener dikisahkan ketika si tokoh utama
yang benerannya si Daniel Radcliffe ini berumur bener-bener sekitar 11 tahun. Dan di Harry Potter sendiri pemerannya itu dari kecil sampai dewasa itu sama gitu loh, jadi nggak berubah-berubah karakter, meskipun ada beberapa karakter yang sudah almarhum sebelum Harry Potternya selesai. Tapi ini betul-betul menurut aku buku legenda gitu, karena mereka sama sekali tidak merubah dari si tokoh utamanya, dan kita benar-benar bisa melihat perkembangan dan perubahan dari si masing-masing tokoh gitu. Bagi kalian yang belum baca bukunya tapi sudah nonton filmnya, komen di bawah. Ataupun kalian mungkin belum nonton filmnya tapi sudah baca bukunya, komen juga di bawah. Oke, sampai sini aja video aku, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Have a nice day, see you next video, bye bye.